lagi dengan Pisarum dalam pelajaran PKN. Nah, di minggu lalu kita belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di minggu ini kita mau belajar apa ya tentang PKN? Silakan perhatikan yang satu ini. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Hak warga negara untuk menganut agama. Di dalamnya terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dalam menganut agama dapat disimpulkan bahwa semua warga negara berhak untuk memilih atau menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak merugikan hak orang lain. Kita lanjut. Hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hak mendapat pendidikan, pendidikan merupakan pilar utama membentuk bangsa-bangsa yang besar. Kemajuan pendidikan dan teknologi akan menjadikan suatu bangsa menjadi kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Nah, kita ingat ya, bangsa Indonesia telah lama dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Nah, mengapa bisa kita dijajah oleh bangsa lain? Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang masih rendah. Jadi kamu ingat bahwa pendidikan itu sangat penting. Kita sebagai pelajar yang masih bersekolah harusnya bersyukur. Orang tua kita masih mampu membiayai kita untuk sekolah. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak dapat menikmati bangku sekolah karena keadaan ekonomi. Orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah mereka, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan bisa menjadi pengemis di lampu merah atau anak-anak terlantar yang tidak terurus. Makanya, kita harus rajin belajar, sungguh-sungguh belajar. Jadi jangan pernah mengeluh untuk belajar. Selanjutnya, hak untuk menyampaikan pendapat. Ini juga ada tercantum di dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini lebih ditujukan kepada musyawarah. Nah, orang-orang yang ikut dalam bermusyawarah bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Dan ketika dihasilkan satu keputusan, setiap anggota musyawarah wajib menjalankan keputusan itu dengan bertanggung jawab dan menerimanya dengan ikhlas. Nah, orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain dengan ikhlas, itu dapat menimbulkan perselisihan atau bisa menimbulkan keributan dalam musyawarah. Jadi, inilah yang harus dijaga supaya perselisihan dan keributan itu tidak terjadi. Selanjutnya adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Pekerjaan itu apa ya?
Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang yang bisa kita terima berupa gaji atau upah. Jadi, kita bekerja agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam hal ini, itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 28D ayat 2. Berdasarkan kedua pasal ini, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya, mereka bekerja di pabrik, di bengkel, atau ada yang berjualan di pasar. Untuk mencegah semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia, pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya, dijelaskan bahwa negara memberikan hak yang sama kepada warga negara tanpa memandang suku, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Contohnya, pelanggar aturan lalu lintas akan dikenakan sanksi, yaitu mendapat surat tilang atau bukti pelanggaran dan membayar denda. Jadi siapapun yang melanggar aturan lalu lintas tetap akan mendapatkan sanksi. Nah, contoh lainnya adalah pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. Jadi jelas ya, bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil berdasarkan hukum.